Pagi itu, Senin, 7 Juli 2025, Desa Popoh Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, tampak seperti pagi biasa. Jalanan sepi, embun menempel di dedaunan. Seorang ibu rumah tangga membuka pintu rumahnya. Sapu lidi di tangan, bersiap menyapu halaman. Namun pandangannya tertumbuk sesuatu yang asing di pinggir jalan. Sesosok tubuh tergeletak, kaku, tertutup rumput dan sisa sampah. Awalnya ia pikir itu orang gila yang tidur sembarangan, tapi warna kulit yang pucat, kaku, dan tidak adanya gerakan membuatnya sadar. Ini bukan sekadar tidur, itu adalah jasad seorang wanita muda. Tak lama, tetangga berdatangan, warga berkerumun, bingung dan takut. Jalan yang tadi sepi berubah menjadi gempar. Pertanyaan berputar di udara. Siapa dia? Bagaimana bisa ada di sini? Apakah kecelakaan atau sesuatu yang lebih buruk? Kejadian itu segera menjadi perhatian aparat desa dan polisi. Jalan raya yang biasa tenang, kini dipenuhi langkah kaki dan suara cemas. Saksikan kisah nyata ini secara lengkap dalam tayangan Jejak Kasus X berikut ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Ketika polisi tiba, mereka langsung membentangkan garis kuning dan mengamankan area. Tim Satreskrim dan Identifikasi Polres Blitar bekerja cepat, memeriksa setiap sudut. Jenazah itu tergeletak terlentang, tidak ada tanda identitas, kecuali pakaian dan tato yang menjadi petunjuk pertama. Jaket hoodie hijau, kaos hitam bertuliskan Fighter Natural, dan celana panjang hitam. Yang paling mencolok, tato di kaki bergambar Doraemon dan tulisan Dia Okta di lengan kiri. Dari pemeriksaan awal di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi, terlihat luka lecet di pipi kiri, tangan, dan telapak kaki. Tapi hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kediri menyebut penyebab kematian karena saluran pernapasan tersumbat. Polisi menyelidiki lebih lanjut, mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman CCTV. Tak butuh waktu lama, perangkat desa dan kakak korban datang memastikan identitas. Ternyata wanita itu adalah DTO yang dikenal sebagai Dita, wanita berusia 21 tahun, warga Dusun Purworejo, Desa Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Nama itu sesuai tato di lengan kirinya. Dita adalah perempuan muda pekerja keras. Ia hanya seorang pekerja kafe di wilayah Ngadiluih yang berjuang menyambung hidup. Setiap hari ia pulang larut malam, kadang tidur di kos, kadang di rumah teman, kadang tak pulang sama sekali karena shift yang panjang. Hidupnya sederhana tapi keras. Seperti banyak perempuan muda yang bekerja di kafe, ia menerima lelah dan rutinitas sebagai bagian dari perjalanan. Di kalangan tetangga, Dita terlihat ramah dan sopan, selalu menjaga jarak dari gosip. Senyumnya sering terlihat lelah, tapi tetap ia pertahankan. Teman-temannya mengenalnya sebagai gadis baik dan pendiam, tidak suka drama dan tidak suka pamer. Tapi di balik hidupnya yang terlihat biasa, ada cerita yang jarang diketahui orang. Dita sedang menjalin hubungan asmara. Kisah asmaranya tidak dipamerkan di media sosial. Tidak ada foto berdua yang berlebihan. Semuanya berjalan diam-diam, tumbuh di balik rutinitas kerja, dan pulang larut malam. Kekasihnya adalah MCH, atau biasa dipanggil Huda.
Lelaki berusia 28 tahun, warga pelosok Klaten. Jarak rumah mereka tidak jauh, hidup yang saling bersinggungan di jalanan dan tempat kerja membuat mereka sering bertemu. Awalnya hubungan itu biasa, normal. Pergi bersama, menonton hiburan rakyat, melewati malam di jalanan. Bagi Dita, Huda adalah tempat bersandar setelah hari panjang. Namun belakangan mulai muncul rasa curiga. Huda mulai menuduh Dita dekat dengan pria lain, merasa posisinya terancam. Riak-riak kecil berubah menjadi ketegangan. Meski begitu, hubungan mereka tetap berjalan, seperti banyak pasangan lain yang diam-diam mencoba menjaga keseimbangan. Jumat malam, 4 Juli 2025, Dita pulang dari bekerja. 2 malam berikutnya, Sabtu dan Minggu, ia tetap bekerja. Namun setelah itu, ia tidak pernah kembali ke rumah. Minggu malam 5 Juli 2025, Dita bekerja seperti biasa. Menurut teman sekerjanya, malam itu Dita mengeluh kalau badannya lemas karena sudah 2 hari tidak makan. Tak lama kemudian, kekasihnya datang menjemputnya. Mereka berdua ingin pergi menonton karnaval Soundhoreg di Nganjuk. Hiburan rakyat yang biasanya dipenuhi dengan suara dentuman musik keras, cocok untuk melepas penat. Tapi perjalanan itu tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Di balik helm yang menutupi wajah mereka, ketegangan mulai mengendap. Percakapan yang awalnya biasa berubah menjadi pertengkaran, yang kemudian menjadi tuduhan. Emosi mulai menguasai. Di tengah perjalanan, Huda menuduh Dita berselingkuh. Dita membantah. Kata-kata yang awalnya bisa ditahan, berubah menjadi teriakan. Motor melaju tidak stabil, arah pun tak terkendali. Menurut polisi, di titik itulah kekerasan pertama terjadi. Huda memukul wajah Dita dengan tangan kosong, antara hidung dan mulut. Tubuh Dita terguncang, napas tersengal, kondisi fisiknya lemah. Ia sudah setengah tak berdaya ketika Huda membawanya ke sebuah rumah kos di Kecamatan Gurah, Kediri. Tapi pemilik kos menolak dan meminta agar Dita dibawa pulang ke rumahnya. Huda tidak pulang, tidak ke rumahnya, tidak juga ke rumah Dita. Ia justru membawa Dita berkendara jauh ke arah Blitar. Di tengah jalan, saat Dita semakin sulit bernapas, Huda menarik jaket hoodie yang ia kenakan. Tarikan keras menutup saluran napas Dita, membuat tubuh ringkih itu berjuang sia-sia mencari udara. Dan akhirnya, napas itu berhenti. Dita tidak lagi bergerak, dan Huda baru sadar telah menghilangkan nyawa seorang perempuan yang katanya ia cintai. Dalam kepanikan, Huda mencoba menyingkirkan tubuh Dita. Huda membawa tubuh Dita dengan motor. Ia mencari tempat sepi, mencari titik gelap, mencari jarak dari siapapun yang mengenal mereka. Ia tiba di desa Popo karena satu hal sederhana, motornya kehabisan bensin. Di tengah keputusasaan itu, ia menurunkan tubuh Dita di pinggir jalan. Bukan di semak tebal, bukan di tempat tersembunyi, hanya di pinggir jalan raya desa Popoh. Seolah ingin cepat pergi, seolah tidak mampu berpikir jernih lagi, seolah takut melihat apa yang baru saja ia lakukan. Di sana, tubuh itu ia tinggalkan. Ia menghancurkan ponsel Dita agar tidak bisa dilacak. Lalu ia kabur. Pagi harinya, jasad Dita ditemukan warga. Polisi membentangkan garis kuning, memeriksa lokasi dan mengumpulkan barang bukti. Jejak pelarian Huda terlacak melalui saksi dan pantauan CCTV. Polres Blitar dibantu Polda Jateng melacak Huda ke Semarang. Kurang dari 24 jam,
Huda ditangkap di Jalan Raya Bawen, pasrah tanpa perlawanan. Barang bukti sepeda motor, pakaian, ponsel, dan barang lain diamankan. Huda kini menghadapi jeruji besi. Ancaman hukuman mulai dari 20 tahun, seumur hidup, hingga pidana mati. Keadilan ditegakkan untuk Dita, namun keluarga tetap merasakan kehilangan tak tergantikan. Pinggir jalan raya Desa Popoh kini normal kembali. Orang-orang melintas tanpa menyadari tragedi yang pernah terjadi di titik itu. Dita tidak meninggal karena kecelakaan atau penyakit. Ia menjadi korban emosi yang tak terkendali karena rasa memiliki yang berubah menjadi alasan melukai. Kasus ini menyisakan sebuah pelajaran bahwa cinta yang dicampur cemburu bisa menjadi bahaya. Kecurigaan yang tidak dikelola bisa menjadi kekerasan. Dan satu keputusan impulsif dapat mengubah hidup banyak orang selamanya. Bagi keluarga Dita, hidup tidak akan sama. Bagi Huda, kebebasan diganti penjara. Bagi kita semua, tragedi ini berbisik pelan. Cinta seharusnya melindungi, bukan melukai. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen untuk cerita-cerita kisah nyata lainnya.